Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kabar baik, sukacita, damai sejahtera dari Allah terus menerus melimpah ruah dalam kehidupan kita bersama. Jumpa kembali dalam renungan Bina Iman Klasis Solo pagi hari ini. Semua terjadi karena anugerah dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan syukur oleh karena kemurahan-Mu. Pagi hari ini kami membuka mata. Kami masih memiliki badan yang sehat, bukan karena kami hebat atau bisa, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami hendak mendasari segala kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Sentuh hati kami, pendengaran kami, akal budi kami, seluruh hidup kami, untuk kami dimampukan mengerti, memahami firman. Terlebih dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Titus pasal pertama ayat 5 sampai ayat 16. Titus pasal pertama ayat 5 sampai ayat 16. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberani, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu, tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka
Mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman-Nya dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengar atau mengucapkan kata atau istilah hamba. Hamba itu berarti orang yang melayani. Banyak orang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi belum tentu ia menempatkan diri dalam posisi sebagai seorang abdi. Malah bisa jadi pengakuannya sebagai hamba, tetapi kenyataan sehari-hari ia menempatkan di posisi justru sebagai orang yang dilayani, atau menempatkan diri sebagai Tuhan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan itu berarti orang-orang yang memberikan dirinya, memberikan hatinya, memberikan pikirannya, memberikan waktunya untuk melayani Tuhan. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu tidak menunjuk pada kotak atau dibatasi hanya sebatas pendeta, hanya sebatas para evangelis, hanya sebatas para penatua, hanya sebatas para pengurus gereja. Tidak. Tetapi setiap orang, baik yang punya posisi, punya jabatan atau tidak, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang bekerja di belakang atau di belakang layar, selama ia memberikan hati, pikirannya, waktunya, hidupnya untuk melayani Tuhan, dia adalah seorang hamba Tuhan. Tetapi apakah semua hamba Tuhan yang mengaku merasa memberikan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan sudah pasti berkenan kepada Tuhan? Belum tentu. Ada kalanya Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang dikerjakan oleh seorang hamba atau pelayan. Apakah Bapak Ibu dan saya termasuk orang-orang yang berkenan kepada Tuhan di dalam kita melayani? Mari kita bercermin dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hamba yang seperti apa? Yang pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah seorang hamba yang melayani, yang hidupnya tidak menjadi batu sandungan. Tidak menjadi batu sandungan bagi siapa? Bagi jemaat yang dilayani. Dalam Alkitab dikatakan yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya dididik dalam jalan Tuhan, bukan pemberang tetapi penyabar. Dan masih ada banyak. Alkitab mencatat bagaimana seseorang harus hidup tidak menjadi batu sandungan supaya pelayanannya berkenan kepada Tuhan. Apakah Bapak, Ibu, dan saya merasa, oh saya belum mengambil bagian melayani kok, berarti saya bebas, nggak disebut sebagai hamba. Wah, kadang kita merasa bebas dari itu semua. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, setiap orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi anaknya, bukan sekedar dipanggil menjadi orang percaya, tetapi kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang melayani Tuhan. Karena penghargaan dari Bapa di surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mau melayani. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah menjadi hamba? Kalau kita mengaku saya sudah melayani Tuhan, mari kita bercermin dari firman Tuhan. Apakah pelayanan kita ini sebagai hamba yang berkenan kepada Tuhan? Mari kita teliti hidup kita. Sudahkah hidup Bapak, Ibu, dan saya menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kedua, apakah Bapak, Ibu, dan saya adalah seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan? Kita seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah apabila hidup kita ini bisa dipercaya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bisa dipercaya, itu artinya bisa dipegang perkataannya, bisa dipegang omongannya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Perkataan yang tembus dalam perbuatan. Ibu Bapak, apakah persoalan yang mudah untuk bisa dipercaya dalam perkataan maupun dalam perbuatan? Butuh perjuangan. Ada kalanya saat kita dalam kondisi kepepet terdesak, kita tidak berani berkata apa yang benar. Namun, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah, kita harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Itu berarti diperlukan sikap hidup yang jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak, Ibu, dan saya termasuk seorang hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah? Kita termasuk hamba yang berkenan kepada Allah jika dijumpai hidup kita ini berani menegur, menyatakan apa yang salah. Terkadang dalam situasi tertentu kita diperhadapkan dengan dilema. Kadang kita bergumul untuk bisa menegur yang salah. Kadang kita melihat dulu siapa yang berbuat salah. Kalau itu yang berbuat kesalahan orang biasa saja, kita anggap gak begitu penting, kita anggap gak begitu berperan dalam gereja. Kadang dengan mudahnya kita menegur seseorang. Tapi bagaimana jika kita menjumpai orang yang melakukan kesalahan ternyata orang yang punya peran penting dalam gereja? Misalnya contoh, seorang pendeta, seorang penatua, pengurus gereja, penyandang dana terbesar dalam sebuah gereja. Saat Bapak, Ibu, dan saya menjumpai ada yang menyimpang, ada yang berbuat salah, beranikah kita menegur kesalahan tersebut dengan kasih? Atau kita menganggap itu biasa? Dah biarlah, daripada nanti dia marah, meninggalkan gereja yang merugi. Ya, kadang kita berpikir demikian. Namun, Alkitab memberitahukan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk menjadi seorang hamba yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar berani menegur siapapun itu yang berbuat salah. Supaya apa? Supaya menyadari kesalahannya, kemudian dibangun bersama-sama apa yang salah. Lalu bagaimana jikalau kita sendiri yang dalam posisi berbuat salah? Ya, kalau Bapak, Ibu, dan saya berada di posisi yang salah, mari kita juga belajar siapkan hati kita untuk rela ditegur teman sekerja kita, ditegur sesama kita. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah patah, tapi terima setiap teguran itu dengan lapang hati. Percayalah, kita akan menjadi pribadi yang kuat, menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Ketika hidup Bapak, Ibu, dan saya dijumpai hidup yang tidak menjadi batu sandungan, berani berkata tidak pada dosa, tidak kompromi dengan dosa. Kita juga menjadi hamba yang berkenan ketika Bapak, Ibu, dan saya dijumpai bisa dipercaya dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Kita juga bisa menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan kalau Bapak, Ibu, dan saya berani menegur siapa dan apa yang salah. Dan ketika kita ada di posisi salah, sediakan diri kita untuk ditegur oleh sesama kita. Selamat menjadi hamba yang melayani, hamba yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Haleluya.
Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Hamba-hamba yang membuat Tuhan senang. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menjadi batu sandungan, tetapi menjadi pribadi yang berani berkata tidak pada dosa. Ajar pula kepada kami, agar kami menjadi hamba yang bisa dipercaya dalam perkataan dan perbuatan kami. Ajar pula kepada kami, supaya kami menjadi seorang hamba Tuhan yang berani menegur kesalahan. Siapapun yang melanggar, kami berani untuk menegur dengan kasih. Dan apabila kesalahan itu ada pada diri kami, beri kami kebesaran hati untuk rela ditegur oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepanjang hidup kami menjadi pribadi yang melayani Tuhan dan menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu pendengar pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan penuh. Tuhan menerangi apabila ada yang dalam keadaan gulita karena persoalan hidup. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap yang lemah. Biarlah damai dari Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.